A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan cerita tafsir tematik kita ya. Semoga ilmu kita, rezeki kita, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan semuanya selamat dan bahagia, berkah, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kali ini saya ingin mencoba menceritakan kepada antum semuanya tentang dimensi 4 ya. Dimensi 4 ini konon itu adalah alamnya jin atau alamnya iblis atau alamnya setan ya. Jadi apakah betul ada sebuah dimensi lain atau alam lain yang itu dihuni oleh jin, itu dihuni oleh iblis, itu dihuni oleh setan ya? Apakah memang betul bahwasanya ada alam dimensi yang lebih tinggi yang dihuni oleh jin, yang merupakan alam jin, sebuah dimensi yang diyakini itu adalah alamnya jin ya, atau alamnya iblis atau alamnya setan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin menjawab secara lugas ya, tentu saja berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah kita lakukan sepanjang ini, bahwasanya kalau yang dimaksud itu adalah alam gaib metafisik, itu tidak ada ya. Alam gaib metafisik itu tidak ada, rekan-rekan sekalian. Alam gaib metafisik itu tidak ada ya. Sekali lagi, alam gaib metafisik. Nah, kenapa? Karena memang sepanjang penelusuran kita di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu memang tidak ada alam gaib metafisik yang itu dihuni oleh jin. Itu memang tidak ada, rekan-rekan sekalian. Ya, Quran tidak pernah menyebutkan itu. Ya, kalaupun jin atau iblis ya, itu dipahami sebagai dia sesuatu yang ada, yang bisa melihat kita, yang bisa menjalar merambati kita. Kalau dilihat secara gelombang energi, energi dan gelombang itu juga di alam kita ini, alam semesta ini ya, alam 3 dimensi ini, bukan alam yang lain ya. Jadi energi gelombang itu adalah fisika, bisa dipelajari oleh ilmu alam fisika ya, dipelajari di situ bisa, artinya dia fisika. Lah, kalau itu adalah alam gaib metafisik, itu memang tidak ada ya. Jadi begini rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dimensi itu begini, kita ini hidup di sebuah alam semesta ini ya, dunia ini itu dimensi 3, 3D. Gampangnya gini, kalau teman-teman bayangkan ada titik ya kan, kemudian dari titik itu kita buat garis. Sehingga sekarang ada 2 titik yang sekarang sudah membentuk garis. Ya kan? Lah, garis itu, dimensi garis itu lebih tinggi daripada dimensinya titik. Ya. Kalau rekan-rekan sekalian itu tahu foto atau gambar ya, atau ya kan gambar gitu. Lukisan misalkan, ya, atau foto yang ada di dinding, itu adalah bidang 2 dimensi. Ya, bidang 2 dimensi itu hanya terdiri dari panjang dan lebar, sehingga menghasilkan luas. Ya kan? Luasan itu panjang kali lebar kan. Lah, ketika ada panjang kali lebar, itu namanya 2 dimensi. Ya. Lah, kalau ditambah satu lagi, jadi patung misalkan. Itu dia itu sudah bulat, sudah membentuk sesuatu yang
itu ada volumenya di situ. Artinya gini, kalau lukisan tadi, foto itu hanya bisa diamati, dilihat dari sisi depannya saja kan. Dari sisi depan saja. Lah, kalau patung misalkan, itu bisa dilihat dari empat sisi atau dari macam-macam sisi. Misalkan dari sisi atas, dari sisi bawah bisa dilihat. Ya, kalau dari sisi atas berarti kelihatan kepalanya ya, bagian atasnya itu. Bisa dilihat dari sisi bawah, jadi kelihatan telapak kakinya. Bisa dilihat dari sisi samping, ya, dari angle kiri misalkan, berarti kelihatan sebelah kirinya. Lah dari sisi kanan juga kelihatan dari sisi kanannya, dari sisi belakang kelihatan punggungnya kan. Kalau kita lihat patung. Nah, jadi patung itu adalah 3 dimensi, yaitu yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga di situ ada volume. Ya, kalau 2 dimensi, 2D atau 2 dimensi itu hanya panjang kali lebar sehingga menghasilkan luas. Ya, kalau 3 dimensi itu panjang, lebar, dan tinggi sehingga menghasilkan volume. Volume, ada volumenya. Ya, 3D. Ya kan? Patung, ya benda-benda sekitar kita, manusia ini juga 3D. Karena kita memang hidup di alam 3 dimensi, yaitu 3D, rekan-rekan sekalian. Jadi alam 3 dimensi kita ini, ya. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi, ada volume, ya, ada isinya, ada volume, ya. Jadi ada luas, ada volume. Saya rasa mudah ini ya. Jadi kalau 2 dimensi itu seperti lukisan, misalkan foto, hanya 2 dimensi, panjang kali lebar saja, bisa diamati hanya dari sisi depan, ya. Tapi kalau volume, kalau 3D 3 dimensi itu bisa dilihat dari sisi-sisi yang lain, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Sehingga dia menghasilkan volume. Ada isinya gitu loh, ada ruangannya. Ya, ada ruangan volume di situ. Jadi gini rekan-rekan sekalian, memang ada ya sebagian tokoh yang saya kagumi gitu ya, yang mengatakan bahwasanya alam jin yang itu dimensi 4, ya, alam jin yang itu dimensi 4 itu ada katanya. Ya, jadi dipermisalkan atau diyakini, tetapi ini memang permisalan gitu, bukan terbukti secara konkret tidak, tetapi hanya teori gitu, ya, hanya teori bahwasanya ada dimensi 4, ya, dimensi 4 itu kata dia itu dihuni oleh bangsa jin, bangsa iblis itu, ya, secara fisika itu seperti itu, dimisalkan seperti itu rekan-rekan sekalian. Maksudnya begini, ya, dia mengatakan seperti ini. Kalau dimensi 3 itu tidak mungkin dia bisa masuk ke dimensi 4. Tetapi dimensi 4 itu bisa masuk ke dimensi 3. Ya. Sama juga dimensi 2 tidak bisa masuk ke dimensi 3, sebaliknya dimensi 3 itu bisa masuk ke dimensi 2. Contohnya seperti ini rekan. Besaran luas ya. Lukisan itu tidak bisa dimasuki oleh kaca yang berbentuk balok, atau lukisan itu tidak bisa dimasuki patung, maksudnya seperti itu, ya, karena lukisan itu memang nggak punya ruang, nggak punya ruangan untuk bisa dimasuki patung, ya, artinya lukisan itu memang dimensinya lebih rendah daripada patung. Tetapi patung karena dia memiliki volume di dalamnya, misalkan besar patungnya, itu lukisan bisa dimasukkan ke dalamnya. Ya, jadi lukisan itu bisa dimasukkan ke dalam patung itu. Karena patung punya ruangan, sehingga lukisannya bisa. Nah, artinya patung itu dimensinya lebih tinggi daripada dimensi lukisan. Nah, dimisalkan seperti ini rekan-rekan sekalian. Tetapi lagi-lagi ini permisalan ya, bahwasanya dimensi 4 alamnya jin itu ada. Kayak gini. Diibaratkan itu, kalau ada orang dengan bayangan di tembok. Nah, ya kan? Ada orang kemudian bayangannya di tembok. Tidak mungkin bayangan itu keluar kemudian hidup di alam 3 dimensi ini, ya kan? Di alam ruangan ini nggak mungkin. Ya, bayangan itu, alamnya bayangan itu ada di tembok itu, sudah di permukaan tembok itu. Lah kita orangnya itu dimensinya dimensi 3, ya. Lah dimensi 3 itu bisa masuk ke alamnya dimensi 2 atau di alamnya bayangan itu. Caranya bagaimana? Tinggal misalkan kita menempelkan permukaan tangan kita ini ke bayangan kita di tembok.
Sehingga tangan kita, ya, permukaan tangan kita itu bisa masuk ke alam bayangan. Bersentuhan dengan bayangan orang itu yang ada di tembok kan. Nah, misalnya seperti itu rekan-rekan sekalian. Lah, seakan-akan seandainya bayangan itu bisa ngomong, pasti bayangan itu akan ngomong seperti ini. Oh ternyata tangan itu seperti itu. Bayangan itu seakan-akan seperti itu. Lah itu pun tidak bisa semua tangan ini masuk ke dalam alam bayangan itu. Nggak bisa masuk ke sana kan. Yang bisa dilihat oleh bayangan tadi, seandainya tadi bisa ngomong ya, itu hanya permukaannya tangan saja. Ya, sebelah baliknya tangan itu tidak bisa masuk ke dalam dunia bayangan. Ya. Lah, itu dimisalkan seperti itu rekan sekalian. Jadi tidak bisa membuktikan secara empirik gitu ya, tetapi hanya mengandaikan. Pasti selalu mengandalkan permisalan. Jadi alamnya jin itu hanya dimisalkan seperti itu. Kita berdimensi 3, jin itu berdimensi 4 kata dia. Lah sesekali jin itu bisa menampakkan diri ke dimensi 3, ke alamnya kita manusia ini. Karena alamnya jin itu katanya ya, ini dimensinya lebih tinggi. Sehingga sama seperti orang tadi menampakkan tangannya ke bayangan. Sehingga kita itu bisa, makanya ada orang yang mengatakan, ini loh jin, tampak jin itu. Itu pun jin yang tampak itu bukan semuanya, tetapi hanya sebagian saja. Ya, lantas dia mengutip surat 7, surat Al-A'raf ayat 27. Ya. Bunyinya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Janganlah setan itu memperdayakan kamu seperti halnya dia telah memperdayakan Adam, yakni nenek moyangmu Adam ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu yakni iblis, karena iblis ini yang menyesatkan Adam kan. Yang dimaksud adalah setan di situ adalah iblis ya. Sesungguhnya iblis itu dan bala tentaranya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, itu melihat kamu, sedangkan kamu tidak bisa melihat iblis itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau mengutip ayat itu, justru ayat itulah yang mengkanter pernyataan bahwasanya orang bisa melihat alamnya jin, orang yang dimensi 3 ini bisa melihat alamnya iblis, alamnya setan. Ya. Itu justru ayat itu yang mengkanter. Justru pernyataan orang bisa melihat iblis, bisa melihat jin, bisa melihat penampakan, itu menabrak ayat tadi, ayat 7, surat 7 ayat 27 tadi, jelas di situ. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak akan bisa melihat jin, melihat setan, melihat iblis itu. Ya, itu Quran mengatakan. Berarti sejatinya penafsiran yang mengatakan manusia bisa melihat jin, dimensi yang lebih tinggi sekalipun, permisalan ini ya, itu justru menabrak Quran ayat itu sendiri. Bahasanya kata Quran tadi 7:27, kalian min haitsu la tarawnahum, kalian tidak bisa melihat mereka loh. Kata Quran kalian tidak bisa melihat mereka. Kok kalian mengatakan kalian bisa melihat jin? Ini kan sudah bertabrakan. Jadi tafsir itu saya rasa lemah gitu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, memang kalau kita melihat teori IPA atau teori fisika, astrofisika, sekali lagi ini teori ya, teori astrofisika yang terbaru tentang dimungkinkan. Nah, ini dimungkinkan rekan-rekan sekalian, masih hipotesis, belum terbukti secara empirik, masih hipotesis, kemungkinan hanya diduga ya. Bahwasanya yang mutakhir itu, yang data yang saya dapat pada tahun 2015, para ilmuwan astrofisika di Durham University ya, itu menemukan cold spot namanya, cold spot di bagian terluar alam semesta ini ya, yaitu bintik-bintik hitam, bintik-bintik dingin ya, yang itu dianggap sebagai jejak bahwasanya alam semesta ini bertabrakan dengan alam semesta yang lain. Jadi dianggap alam semesta ini tidak hanya satu universe saja, tetapi dimungkinkan ada alam-alam semesta yang lain. Karena tandanya ada cold spot yang ditemukan pada tahun 2015 oleh ilmuwan astrofisika di Durham University itu, yaitu bintik-bintik dingin yang itu suhunya minus 400 derajat ya,
yang luasnya 1,8 miliar tahun cahaya, disebutkan seperti itu, ya. Lah itu dianggap sebagai tabrakan ini, alam semesta ini bertabrakan dengan alam semesta yang lain, ya. Menurut teori itu dimungkinkan alam semesta ini tidak hanya satu, tetapi banyak alam semesta yang lain dengan adanya cold spot tadi. Tetapi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini baru dugaan, baru hipotesis, bukan terbukti secara konkret atau empirik. Nah, memang kalau kita mengamati teori-teori alam semesta itu, kita mengenal paling tidak ada 3. Yang pertama adalah bubble teori atau black hole teori. Ya. Dia menyatakan bahwasanya memang alam semesta ini dimungkinkan adalah bagian dari semesta-semesta yang lain. Jadi dimungkinkan alam semesta ini tidak hanya satu, ya. Tata surya, galaksi, supercluster itu tidak hanya satu, tetapi ada lagi lapisannya gitu. Ya, jadi multiverse gitu ya. Nah, yang kedua ada teori string. Ya, atau teori string teori ini mengatakan bahwasanya kalau alam semesta ini berdimensi 3, maka ada dimungkinkan ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Sampai dimensi 9. Jadi ada dimensi 4, dimensi 5, dimensi 6. Jadi ibaratkan koran, ya. Kita ini hidup di alam semesta yang hanya 1 halaman koran. Kalau buku itu baru 1 halamannya. Jadi dimungkinkan ada halaman-halaman yang lain, itulah semesta-semesta yang lain gitu. Menurut string teori atau teori string ini, rekan-rekan sekalian. Ya. Yang ketiga adalah teori paralel atau paralel teori. Ini juga mengatakan bahwasanya sangat bisa jadi alam semesta ini itu ada alam semesta yang lain yang bekerja secara paralel. Tetapi rekan-rekan sekalian, semua teori-teori yang saya ceritakan ini itu hanya teori, baru teori, belum konkret. Itu pun secara fisika ya. Yang secara fisika yang secara fisika saja itu masih teori, masih hipotesis, belum terbukti secara konkret, secara empirik. Apalagi alam metafisika gaib antah berantah alamnya jin itu. Ya, jelas ini tidak ada rekan-rekan sekalian. Ya. Quran juga tidak menyebutkan itu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.